Wani Nabi ke-26 Joseph Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan sekalian di channel Alamanda Aziz. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas terkait dengan adanya seseorang yang mengaku sebagai Nabi yang ke-26. Namun sebelum kita bahas secara panjang dan lebar, bumpernya kita masukin dulu ya. Nah rekan-rekan sekalian, pada saat ini ada seseorang yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas. Dia adalah Cindy Paul Surjo Mulyono atau lebih dikenal sebagai Joseph Fauzan. Joseph Fauzan sebetulnya nama akun YouTube dari Cindy Paul Surjo Mulyono tersebut. Mengapa Joseph Fauzan ini menjadi perhatian masyarakat? Dikarenakan dalam berbagai kesempatan Joseph Fauzan terus menyerang Islam dan berbagai ajarannya. Dan tidak hanya itu, Joseph Fauzan ini juga mengaku sebagai Nabi yang ke-26. Nah, berikut rekan-rekan sekalian, saya tampilkan berbagai statement dari Joseph Fauzan yang terus menyudutkan Islam dan berbagai ajarannya. Wani Nabi ke-26 Joseph Fauzan yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Hal pertama yang akan saya coba tanggapi adalah bahwasanya Joseph Fauzan ini telah menyatakan diri sebagai Nabi yang ke-26. Sedangkan bagi kita seorang muslim, kita harus yakini bahwa setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, lalu wafat, setelah itu tidak ada lagi Nabi-Nabi selanjutnya. Sedangkan Joseph Fauzan ini telah menyatakan diri sebagai Nabi yang ke-26. Oleh karena itu, pernyataan Joseph Fauzan ini sudah terkategorikan sebagai penistaan agama, khususnya menistakan ajaran Islam. Negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Hal kedua yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Joseph Fauzan ini adalah ketika dia menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan LGBT ataupun kumpul kebo, maka tidak akan ada orang lain yang dirugikan. Ini adalah suatu pendapat yang keliru. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang keliru dikarenakan ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak sesuai dengan perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ini pasti akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Salah satu bukti bahwa tindakan LGBT dapat merugikan orang lain adalah jika kita memposisikan diri sebagai orang tua. Andai kata kita sebagai orang tua hanya memiliki satu orang anak, dan ternyata anak kita yang satu-satunya itu adalah pelaku LGBT, bisa dipastikan kita sebagai orang tua akan merasa bersedih. Dan yang kedua, kita patut merasa khawatir andai kata anak kita yang satu-satunya itu tidak berubah sampai dengan akhir hayatnya, maka bisa dipastikan kita sebagai orang tua akan terputus garis keturunannya. Oleh karena itu, pelaku LGBT ini pasti akan merugikan orang lain. Minimal pelaku LGBT ini akan membuat orang tuanya atau keluarganya bersedih. Maka dari itu, pernyataan Joseph Fauzan yang menyatakan bahwa pelaku LGBT tidak merugikan siapapun adalah sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam, karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Selanjutnya yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Joseph Fauzan ini bahwa dia telah memberikan sebuah statement yang ngawur, di mana dia mengatakan ketika kaum muslim melakukan ibadah puasa, maka umat yang lain akan dipaksa oleh kaum muslim untuk melakukan hal yang serupa. Padahal kan jika kita melihat realitanya tidak ada yang demikian. Apalagi pada saat ini kaum muslim tengah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita bisa lihat sama-sama di dalam realita yang ada. Tidak ada hal yang
dia katakan bahwa kaum muslim ini memaksa umat agama lain untuk melakukan ibadah saum Ramadan sama seperti yang tengah kaum muslim lakukan. Oleh karena itu memang pernyataan Joseph Paul Zhang ini sama sekali tidak sesuai dengan realita yang ada dan memang cenderung ngawur untuk memang pada dasarnya menghina, menjelekkan, dan merendahkan Islam beserta ajaran-ajarannya. Dan sebagai penutup dari saya, semoga kasus ini dapat diselesaikan secara cepat dan juga tepat. Dan saya berharap mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak lagi kembali terjadi hal-hal yang demikian. Dan bagi rekan sekalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Aji Salamanda, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.